dia melihat Tuhan Yesus, dia bilang. Wow. Dokter, ada Tuhan Yesus di sana. Dia sedang menggapaikan tangannya ke saya. Dia minta saya pegang. Oke. Ya silakan pegang, saya bilang. Oke. Belum selesai situ dia bilang, dokter ada Bunda Maria di sini. Itu dia Bunda Maria mengulurkan 2 tangannya. Terima, saya bilang, pegang. Iya. Dia bilang lagi, dokter ada malaikat banyak sekali meniup trompet di depan sana. Ada berapa, saya iseng. Banyak sekali dok, sampai ke ujung-ujung sana, dia bilang. Mereka bernyanyi-nyanyi, tertawa gembira melihat saya. Ada orang yang gila kerja gitu katanya ya. Nggak ada tuh waktu, kayaknya waktu itu semenit aja sayang bener kalau saya nggak kerja dok. Aku tuh begitu persis. Nah, itu tuh negatif atau positif sih? Menyangkut agama, ini haram halal atau apa ini sebenarnya? sebenarnya enggak. Gimana? Ada yang bilang gini, takutnya kamu masuk alam bawah sadar, tiba-tiba roh-roh lain masuk. Iya, kosongan pikiran. Iya. Gitu. Hai teman-teman, aku baru aja merilis buku Mega Creator Jadi Konten Kreator Sukses dalam 10 hari. Ada garansi uang kembali 100% jika kalian tidak merasakan manfaat dari buku ini sama sekali. Tapi dengan catatan, kalian harus mengerjakan semua tugas yang kami udah berikan melalui buku ini ya. Ya, semua yang kalian butuhkan ada di dalam buku ini. Mulai dari menulis skrip, mencari personal branding, cara syuting depan kamera, cara ngedit, sampai cara uploadnya, bahkan sampai cara menghasilkan uang lewat sosial media ya. Jadi buat kamu yang mau dapatkan buku ini, langsung aja scan barcode yang ada di layar sekarang atau klik link yang ada di kolom deskripsi bawah. Buku terbaik di dunia adalah buku yang kamu beneran praktekkan ilmunya di dalam kehidupanmu. Dan aku sangat percaya kalau buku ini sudah bisa mengubah kehidupan puluhan sampai ratusan hidup orang, maka buku yang sama ini akan mengubah kehidupanmu juga selama-lamanya. Dokter Yuli, Iya. thank you udah mampir-mampir ke podcastku. Sama-sama Sam. Sebenarnya udah banyak dokter yang aku undang ke sini, tapi ini pertama kalinya dokter yang berhubungan dengan hipnoterapis. Yes. Ini tunggu, aku masih agak bingung. Ini dokter beneran kah atau dokter hipnoterapis nih sebenarnya? Saya dokter umum. Oke. Mulanya dokter umum, terus saya mengambil hipnoterapi. Oke, tapi sekarang masih praktek sebagai dokter umum atau murni? Masih. Jadi pagi ke sampai sore itu praktek hipnoterapinya, malam praktek dokter umumnya. Oh, keren banget ya. Jadi kita nggak tinggalin dong. Oh, oke. Tapi sebenarnya ini kita mau belajar banyak tentang hipnoterapi sendiri ya. Hipnoterapi ini sebenarnya apakah pengobatan yang bisa dikategorikan setara dengan medis kah? Atau ini hanya sebagai alternatif yang bisa dibilang sebenarnya juga tidak sebagus yang benar-benar medisnya ini? Jadi beda ya antara medis dengan hipnoterapi ya. Oke. Kalau hipnoterapi itu kan kita memberikan terapi dalam keadaan hipnosis seseorang. Oke. Jadi bermain dengan masalah mental health-nya. Alam bawah sadar? Iya, ke alam bawah sadar. Oke. Jadi di mana saat proses hipnoterapi itu pasien dibawa untuk keadaan hipnosis sehingga mudah untuk kita masuk ke alam bawah sadarnya dan memberikan sugesti-sugesti yang positif. Jadi di situ faktor sadarnya itu rileks, pikiran sadarnya, dan faktor kritis dan analisanya menurun, sedangkan fokus dan konsentrasi dia meningkat, sehingga dia bisa menerima sugesti positif yang kita berikan dan diendapkan di alam bawah sadarnya. Oke, dan apakah hipnoterapi ini ada di dalam rumah sakit beneran kayak untuk medis atau belum? Belum sih. Belum secara medis itu enggak ya, kan beda ya. Oke. Tapi jadinya apa bedanya antara ke psikolog dan hipnoterapi kalau misalnya sama-sama curhat-curhat atau gimana gitu? Ya, nah itu. Kalau psikolog kan mungkin dengan pasien konsul dikasih masukan-masukan biar dia lebih mengerti, memahami gitu kan. Tapi di hipnoterapi beda. Jadi pasien itunya ya step-stepnya dari pertama itu kan pasien kita wawancara. Ya. Bagaimana apa yang pernah dia alami di masa lalu, di masa kecilnya sampai permasalahan dia apa sih yang bersangkutan dengan saat ini dia mau bereskan di hipnoterapi. Setelah wawancara selesai, kita masuk ke dalam proses induksi. Jadi menurunkan sampai masuk ke alam bawah sadar dia. Nah setelah itu, baru tuh kita jumpai trauma-trauma yang dia alami di masa kecil dulu. Nanti dia akan masuk ke akar masalahnya. Sampai kita menemukan pertama kali yang mencetuskan trauma dia tersebut. Nah di situ kita bereskan, kita rangkul lagi si jiwa kecil ini. Jadi dia merasakan kepuasan dan merasakan pemahaman positif yang kita berikan. Tapi nih kalau kita ngomongnya menyangkut agama, ini haram halal atau apa ini sebenarnya? Sebenarnya enggak. Nah banyak Sam. Jadi banyak pasien, dok sebenarnya ya dok ya, suami saya nggak tahu loh dok. Kalau suami saya tahu dok, saya dimarahin. Karena dipikir hipnotis kan berhubungan sama jin, kekuatan gelap. Benar. Gimana? Ada yang bilang gini,
Takutnya kamu masuk alam bawah sadar, tiba-tiba roh-roh lain masuk. Iya, kosongan pikiran. Iya. Terus katanya juga kamu nanti akan dirubahkan. Dan ada yang bilang lagi nanti kamu lupa semuanya katanya. Bahkan bisa lupa sama saya kata suaminya gitu kan. Gimana? Saya bilang kamu cobain dulu deh. Nanti setelah itu kamu cerita sama saya apakah ini bertentangan dengan agama gitu kan. Setelah dilewati dia bilang ternyata nggak ada hubungannya apa-apa ya dok dengan agama, dengan sesuatu yang menurut orang itu nggak boleh gitu. Ternyata semua oke-oke aja, hanya pasien hanya dibuat rileks dan dibereskan trauma-traumanya saja. Bahkan saya bilang sayang sekali ya kalau orang berpikiran seperti itu sehingga menghalangi dia untuk mengalami perubahan positif yang luar biasa pada hidup dia. Karena banyak sekali yang sampai mau bunuh diri, sampai nggak punya semangat hidup, nggak tahu tujuan hidup. Hanya dalam satu sesi hipnoterapi dia mengalami luar biasa, dia tahu jadi dia punya semangat lagi untuk hidup, dia tahu hidup dia ini harus ngapain dan pemahaman dia menjadi positif. Oke, jadi sebenarnya ilmu hipnotis ini ilmu apa sebenarnya? Gimana caranya untuk membuat orang tidur, kemudian tidur gini? Nah, di situ kita ada skripnya, jadi ada teknik-tekniknya tersendiri. Jadi biar orang itu biar merasakan relax gitu. Jadi ada step-stepnya yang dengan pembacaan skrip segala. Nggak ada apa sih? Nggak ada ilmunya ya? Nggak ada ilmu-ilmu yang seperti itu yang kan orang bilang katanya supranatural lah katanya gitu. Ini enggak. Soalnya sering banget diangkat ke dalam sulap yang maksudnya ada di TV-TV orang cuman Nah, itu jadinya orang jadi salah ini nih, salah pemikiran sehingga ada juga yang masuk, "Dok, mana dok alatnya?" "Alat apa?" Saya bilang, "Bukannya biasa ada bandul yang begitu." Iya. Udah ada lilin-lilin seperti itu. Enggak ada sama sekali. Oke. Jadi ketika orang dihipnotis itu apa yang dia rasakan? Apakah benar-benar kehilangan kesadaran sampai yang tadi dikatakan bisa diganti itu pemikirannya, lupa sama suaminya, atau sebenarnya apa yang dirasakan? Relax, sungguh-sungguh relax. Tapi kalau dia merem, dia masih bisa mendengar. Kita komunikasi terus dengan si pasien. Kita selalu mengadakan komunikasi dari awal sampai akhir, bukannya berarti cuma kita masukin terus sudah gitu kan. Enggak, kita komunikasi. Jadi dia mengalami kembali peristiwa traumanya, kita minta dia mengampuni orang tersebut dan kita memberikan pemahaman positif di mana biasanya kan anak kecil pemahamannya kan nggak ngerti ya. Jadi dia yang lihat ini dia merasa oh orang tua saya jahat nih gitu kan. Nggak sayang saya nih, saya nggak dihargai nih, saya nggak diinginkan nih gitu. Tapi kita memberikan pemahaman positif sehingga itu dia bisa terima. Dia sadar saat kita ngomong, dia sadar bisa komunikasi. Iya dok, dia begini dok, begitu. Seperti dia sadar, tahu gitu maksudnya kita ngomong itu dia menyadari. Tapi ya dia karena pikiran bawah sadarnya itu yang kita tembus ke dalam gelombang yang bawah, ke theta dan delta. Nah itu dia bisa mudah menerima sugesti positif yang kita berikan. Tapi dia bisa menolak gak kalau dia nggak pengen ngomong apa? Ada bisa juga. Karena gini, pasien untuk datang kepada kita itu ada syaratnya. Apa tuh? Ada niat dan kemauan. Kalau nggak ada nggak bisa. Makanya kalau misal dibilangin, aduh takut deh di hipnoterapi, takutnya misalnya apalagi dengan hipnoterapi laki-laki ini perempuan, takutnya saya diapa-apain. Nggak mungkin. Dia bisa menolak hal-hal seperti itu. Yang dalam keadaan sadar dia tidak mau lakukan, dia bisa tetap tidak mau lakukan dalam keadaan tersebut. Jadi bisa kita bilang ketika kita gali masa lalunya, dia bisa juga menolak dong kalau dia pengen gak mau kasih tahu aja. Ya, tapi kalau seandainya dia benar-benar niat untuk dia mau bereskan apa yang menjadi trauma dia, pasti semua pun dia buka. Banyak pasien yang tadinya nggak pernah keluar, dia mengalami misal pelecehan seksual atau dia pernah menggugurkan kandungan saat keadaan dalam pacaran gitu ya, itu dia bisa dengan percayanya kepada kita untuk mengeluarkan itu semua, sehingga itu kita bereskan. Dan gimana cara pemberesannya tuh? Bisa dicerita? Oke, aku lagi dulu pernah menggugurkan anak. Gimana caranya pemberesan? Jadi pastikan apa yang dia sudah lakukan itu membuat ganjalan buat dia. Misalnya karena dia merasa berdosa, misalnya karena dia menyesal kenapa dia sampai melakukan itu gitu ya. Nah itu kita bereskan, kita kembali ke masa lalu di mana kita hadirkan bahwa dia emang sudah terjadi seperti itu. Dia coba misalnya ya minta maaf kepada si janin dan menjelaskan kepada janin apa sih, kenapa sih gitu. Dan kita sugestikan bahwa janin ini sudah memaafkan dia, janin ini sudah mengerti masalah yang dia hadapi gitu. Sehingga dia merasa terpuaskan. Jadi merasa dia, oh iya saya sudah bicara sama janin tersebut juga sudah mengampuni saya gitu, seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang mengganjal buat dia. Berarti semua orang pasti bisa dihipnotis? Kalau dia mau. Kalau dia mau? Kalau gitu saya boleh dihipnotis kan? Boleh. Kan bukan Sam, proses hipnoterapi bukannya sebentar Sam, kamu berubah menjadi ini. Bukan. Tapi prosesnya itu bisa 2-3 jam. Bahkan kadang-kadang 3 jam lebih.
gimana? Maksudnya di sugestinya 3 jam? Enggak, kan prosesnya ada wawancara, induksi. Setelah itu baru kita masukkan, bereskan dulu terus sugesti-sugesti positif. Misalnya ya Jadi, dok, saya nggak tahu saya punya masalah apa, tapi saya pengen dihipnotis aja untuk tahu saya ada masalah apa gitu, bisa juga. Nah gini ya, misal saya kasih contoh deh, dok, saya bawaannya marah-marah dok. Marah banget sama anak saya, nggak tahu kenapa dok, padahal masalah kecil, misalnya cuma gara-gara dia mainan nggak mau diberesin atau apa, tapi marah saya itu bisa luar biasa yang setelah itu saya menyesal. Bahkan kayak saya pukul anak saya, dia nggak mau mandi aja bisa saya jambak rambutnya seperti itu. Nah saat proses wawancara kan kita tanya apa sih yang menjadi trauma-trauma pengalaman-pengalaman dia masa kecil. Nah di situ kan dia ada cerita papa saya itu seperti ini, mama saya seperti ini gitu ya. Tapi kadang-kadang di cerita itu ternyata nggak hadir, tapi begitu kita masuk dalam induksi dan dia kembali ke masa yang membuat dia menjadi akar masalah trauma buat dia, itu bisa nongol tuh suatu kasus. Oh katanya ternyata waktu itu saya dipukulin sama papa saya, tangan saya diikat, badan saya diikat di pohon tali tersebut gitu. Jadi kemarahan masa kecil yang dia nggak bisa lawan papanya saat itu, yang rasanya dia, aduh kesel banget, padahal gue salahnya cuma kecil gitu kan. Nah itu dia bawa. Dia bawa terus terakumulasi juga dengan hal-hal lain yang menimbulkan marah dia, sehingga saat kejadian dengan anaknya gampang keluar emosi. Keluar semua. Karena biasanya kemarahan itu dikeluarkan pada orang-orang yang nggak bisa ngelawan, orang-orang yang lemah gitu ya. Iya. Berarti secara kasarnya kita ngomong bahwa semua orang wajib untuk mengikuti satu kali setidaknya untuk tahu dirinya gimana. Menurut saya begitu, Sam. Apalagi kalau berencana mau berkeluarga. Wih, kebetulan. Saya nih Mei tahun depan udah mau berkeluarga. Kayaknya kamu harus diberesin juga. Enggak, serius. Tahu-tahu saya dihipnotis keluar roh-roh jahat saya gimana? Tidak, justru bagus dong. Ya kan roh jahatnya disingkirin. Iya. Enggak, jadi biasanya kan kita nggak tahu kita ada apa sih. Iya. Kita nggak tahu. Tapi semua orang menurut saya ya Sam, semua orang tuh punya masa lalu, punya trauma yang dia bawa, baik sedikit, kecil ataupun besar. Sehingga kalau kamu sudah bereskan, apalagi kamu misalnya kadang merasa saya ini ada sesuatu pada diri saya, tapi nggak tahu apa. Tapi nggak tahu apa. Dan menurut kamu, paling juga kalau sudah married semua beres karena udah ada pendamping hidup gitu kan. Salah banget gitu. Kalau kita merasa ada suatu apa-apa pada diri kita, sebaiknya kita bereskan, termasuk pasangan kita, sehingga trauma-trauma masa lalu kita, masa lalu dia sudah beres, dan saat menjalin relasi sebagai suami istri itu relasinya lebih baik, lebih mengerti gitu kan. Karena kenapa? Kadang-kadang kita membawa trauma antar generasi. Kita bawa dari, misal kenapa sih dok, nenek saya bercerai, mama saya bercerai, dan saya sekarang ini lagi di ujung tanduk perceraian dok. Apakah itu suatu keturunan? Sebenarnya bukan perceraiannya yang keturunan, tapi apa? Sifat yang diberikan si nenek, sifat yang pemarah, dominan di dalam rumah tangga, nggak mau menghargai suaminya, itu kan dicontoh sama anaknya. Anaknya memberikan juga kepada si anaknya lagi, si cucu ini. Nah cucunya sekarang mengalami masalah juga dengan suaminya. Nah seandainya sebelum perkawinan dia sudah bereskan itu semua, tentu dia bisa menjadi seorang istri yang baik, pengertian, sehingga rumah tangga menjadi harmonis. Dan dia tidak bawa lagi trauma antar generasi ini kepada anak-anaknya. Cuman kadang orang malu dok, maksudnya kayak, ketahuan nih nanti aib-aibku nih sama dokter ini. Itu pasti udah tanda tangan konsen kan bahwa ini nggak bisa buka di luar atau apa gitu. Nah makanya kebanyakan kan orang masih merasa itu tabu ya, mengalami masalah dengan hubungan dengan mental health, rasanya itu suatu sakit jiwa rasanya gitu kan. Padahal enggak gitu loh. Karena marah kita aja atau rasa rasa nggak percaya diri gitu ya, rasa nggak ada semangat hidup, itu kan semua dari trauma. Seperti itu, fobia misalnya kan, atau suatu yang kenapa sih dok saya rasanya kalau ngeliat orang tuh bawanya iri aja gitu seperti itu. Nah itu juga ada suatu trauma masa lalu yang dia bawa. Iya. Jadi gini sebenarnya pasanganku Vanessa itu sebenarnya udah pengen coba dari lama nih hipnoterapi ini kan. Cuman dari sisi aku ini selalu merasa kayaknya kamu nggak butuh gitu kan. Cuman ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dengan dia. Misalnya kayak dia tuh orangnya clumsy. Clumsy kan sebenarnya banyak dialami oleh semua orang. Cuman clumsy ini berturut-turut gitu loh. Jadi menurut saya kayaknya harus dicek gitu loh. Apakah clumsy ini berpengaruh sama masa lalu dia sebelumnya atau gimana? Dan itu bisa kan, dok? Bisa banget.
Yeah. Karena nggak mungkin lah Sam, semua orang hubungan dengan baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada suatu yang itu kan udah sempurna, berarti sudah jadi malaikat deh itu. Iya, gitu menurutku kan? semua orang pasti punya masa Pasti. lalu yang perlu dibereskan lah. Iya. Dan itu satu kali sesi langsung bisa beres tuh. Pada umumnya, kecuali dia punya kompleks masalah ya. Jadi yang satu beres ternyata dia masih ada satu lagi. Ya seperti misalnya orang yang itu aja disorientasi seksual, ya kan? Kadang dia merasa, dok, padahal saya ini hubungan dengan papa baik-baik saja loh. Papa itu figur buat saya gitu ya. Saya mau sukses seperti papa gitu. Wawancara kelihatannya oke aja semua baik-baik. Tapi begitu dimundurin apa? Wah ternyata papanya itu enggak punya bisa membimbing dia menjadi laki-laki yang baik. Papanya ternyata cukup kasar sama dia. Papanya itu sibuk sendiri. Enggak punya waktu buat dia. Enggak bisa membimbing dia sebagai seorang laki-laki. Jadi figur papa itu sebenarnya nggak ada pada diri kecil dia. Bahkan dia pernah dipukul yang kayak ditendang, dipukul yang benar-benar menyakitkan buat si anak. Karena kita taunya gimana? Saat di proses hipnoterapi di induksi tersebut, kan kita pancing emosi dia keluarkan semua. Wah itu bisa marahnya bisa sampai nonjok-nonjok, nendang-nendang. Saya aja sampai menghindar takut ketendang gitu. Pak dokter pernah ketonjok gak? Ada sedikit-sedikit tangan. Nah seperti itu Sam. Kalau udah marah luar biasa seperti itu. Posisinya dia lagi duduk? Iya duduk dengan merem. Merem. Kita bangkitkan emosi dia. Nah dia keluarin semua. Nah setelah itu kita bereskan. Kita kasih pemahaman bahwa papa seperti itu karena ini ABCD. Sehingga dia bisa memaklumi papanya, bisa memahami dan mengampuni papanya. Oke. Seperti itu. Boleh sih dok, nanti aku atur jadwal dulu ya dok ya. Sip. Nanti ada harga diskon kan buat aku. Harga diskon ya. Kalau bandel berdua sama pasangan kan diskon dikit lah dok. Oh gitu ya. Oke. Berarti semua masalah pasti bisa diselesaikan oleh hipnoterapi ini atau gimana? Semua masalah yang menyangkut mental health, bukan semua masalah yang lain-lain dong. Semua masalah. Kalau misalnya kayak kecanduan terhadap sesuatu, merokok, alkohol, bisa juga. Bisa. Itu juga bisa. Itu benar-benar kan ada yang aku tahu benar-benar yang kayak di jalan gitu kan, orang dihipnotis, dibuat tidur terus dibilang nanti kalau kamu isep rokoknya lagi jadi pahit banget. Pernah lihat video kayak gitu gak dok? Ada sih, tapi bukan cara begitu. Gitu ya? Tapi saya juga nggak tahu itu benar apa enggak ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang cara kita nggak seperti itu, butuh waktu cukup banyak. Ada orang Sam yang datang dia merasa dok saya ini kenapa ya, saya ini mudah marah gitu kan. Dulu di masa sekolah saya ini ngebully orang cewek, ngebully orang bahkan sama guru aja ngelawan gitu. Ternyata dimundurin dicari akar masalahnya apa, ternyata dia itu sering dipukulin sama mamanya, bahkan ditinju katanya gitu kan, dijambak seperti itu, sehingga kemarahan yang dia bawa yang dia gak bisa lawan ke mamanya, nah itu dia bawa sampai ke sekolahan, dia lampiasinnya ke teman-teman, bahkan guru aja ngelarang sesuatu sama dia bisa lawan tuh guru. I see. Sehingga di masa sekarang, di masa perkawinan, dia marah terus sama suami dan terjadi keributan terus di antara mereka. I see. Berarti ini efeknya bisa berlangsung lama ya? Maksudnya sekali sesi berlangsung selama-lamanya tuh efek? Sepertinya begitu. Sepertinya gitu ya. Tapi ini berarti jadinya kayak manipulasi dong, kayak bukan jadi diri dia yang sebenarnya dong? Bukan. Bukannya mengubah kepribadian dia, tidak dirubah kepribadian dia, tapi hanya dibereskan trauma yang dia alami terhadap masalah yang dihadapi terhadap trauma dia itu, traumanya dibereskan. Jadi cuma dibereskan terhadap trauma, kepribadiannya tetap seperti dia, tapi dia memahami trauma-trauma yang menyebabkan dia menjadi orang pemarah, orang gak percaya diri, orang yang depresi, stres seperti itu. Nah kalau traumanya dibereskan, dia kan menjadi tenang. Jadi tangki emosi pertama kali itu kita cari. Kenapa tangki emosi marah bisa terbentuk? Kenapa tangki emosi tidak percaya diri bisa terbentuk? Nah jadi akar pertama kalinya apa? Nah itu kita bereskan. Oke. Soalnya pernah dua kali sih lebih tepatnya, satu kali online, satu kali offline, aku ke psikolog bareng pasanganku ini, karena kita tuh gak cocok banget nih di awal kan. Jadi kita suka berantem setiap hari. Tapi begitu ketemu sama psikolog, banyak banget nih masukan-masukan yang bagus banget tentunya. Kamu harus gini sebagai pasangan, sebagai cowok harus gini, sebagai cowok harus gini. Tapi ujung-ujungnya balik rumah, balik lagi, iya. Ya kan? Kayak kalau udah berantem itu apa yang kita dengar tuh udah lupa. Nanti baru udah kayak pas mau baikan lagi baru kayak oh iya ya harusnya kita kayak gini ya. Nah kalau di hipnoterapi ini enggak ya, dia bisa bener-bener nancep dan menanam gitu ya. Jadi kamu bisa lihat bahwa akar masalahnya kan nggak diberesin. Iya sih. Kenapa sih kamu misalnya saya menjadi orang yang pokoknya pengen punya pasangan tuh harus nurut misalnya kan. Misalnya. Kalau lu nggak mau denger ngomongan gue, kayaknya wah bisa ribut deh gitu. Rasanya lu nggak hargai gue gitu kan.
Nah itu di kita cari akar masalahnya apa. Nah Ya, kalau lewat akar proses jadi kan hipnoterapi itu. proses hipnoterapi kan ketahuan. Oh ternyata Sam ini waktu masih kecil sering nggak diapresiasi sama orang tuanya. Dituntut untuk dapat nilai bagus, tapi begitu dapat nilai bagus, ya menurut orang tua ya biasa aja lah, nggak dipuji juga gitu kan. Rasanya Sam juga nggak pernah didengar sama orang tua. Jadi kamu mengharapkan punya pasangan yang bisa mendengar kamu, Ya. yang bisa apresiasi kamu seperti itu. Nah kalau itu udah dibereskan, kamu kan nggak perlu lagi menuntut seperti itu. Sini kamu sudah plong. Karena traumanya itu penyebabnya itu ya trauma itu loh menyebabkan saya menjadi orang yang seperti ini. Gitu. Jadi ketika kita berantem itu sebenarnya bukan pasangannya yang harus ngelakuin apa, tapi dari orangnya sendiri yang harus berubah diri supaya tidak ada ekspektasi lagi, tidak ada tuntutan lagi kepada pasangan. Betul banget. I see. Karena seperti kita tahu kan Sam, apapun yang kita mau, misalnya kebahagiaan, kesedihan, segala sesuatu yang kita alami, itu keputusannya karena siapa sih? Bukan Diri karena sendiri. orang lain yang melakukan loh. Betul. Tapi bagaimana persepsi kita, penerimaan kita, Betul. pemahaman kita, memandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Betul. Kalau kita komputernya tinggal di plug, saya mau bahagia, ya tetap kita akan bahagia. Terlepas dari lingkungan kita mau gimana, Yes. orang di sekitar kita gimana, ya intinya jangan pernah menaruh kebahagiaan kita kepada Pada orang lain. pasti akan kecewa. Betul. Tapi kalau kita mau orang melakukan apa, mau peristiwanya apa, tapi kalau persepsi kita biarin, saya mengerti dia, saya memahami dia, oh dia punya masa lalu, trauma yang harus dia bereskan, padahal dia juga nggak damai, loh kita tetap bahagia, ya kan? Iya. Jadi bagaimana kita memahami orang lain? Ini menarik banget sih. Aku yang jadi bakal calon customer berikutnya nih dok. Tapi mungkin kita di awal tahun depan aja ya. Iya. Nanti kita atur. Ini antriannya sudah sampai April. Serius? Serius. Jadi kalau saya harus April dulu. Nah loh. Gimana nih dong? Masa nggak bisa diselip-selipin sih dikit? Nah itu waktunya itu kan. Wah. 2-3 jam satu pasien. Oh, Dua iya pasiennya sih. itu sampai sore, ya kan? Harganya berapa nih dok? Boleh di-spill nggak? Atau masih private dulu ya? Ya ada, nanti hubungin admin lah. Oh, iya. Karena masing-masing terapis kita kan sediakan ada jasa terapis yang lain juga selain saya. Oh, tapi Tadinya kalau mau kan sama saya dokter sendiri. sampai April? Iya. Nah kalau terapis lain bisa lebih cepat, tapi ya harganya masing-masing beda-beda. Oh iya. Oke. Nah berarti aku bisa mengambil konklusi bahwa orang yang bisa dihipnotis atau yang mengikuti hipnoterapi ini hanya orang-orang yang memiliki mental yang lemah dong, yang bermasalah dulu dong. Bukan mental lemah, tapi yang orang yang mengalami pernah mendapatkan trauma di masa lalunya, sehingga inner child dia terluka. Oke. Apa aja sih yang menyebabkan inner child terluka biasanya gitu ya? Paling ringan misalnya anak yang merasa kesepian, anak yang suka mendapatkan kekerasan verbal, kekerasan fisik, pertengkaran dari orang tuanya, perceraian dari orang tuanya, atau ditinggal oleh orang yang dia cintai, atau bullying. Nah itu hal-hal seperti itu yang menimbulkan inner child yang terluka pada anak. Dan gak ada satupun orang yang bisa lepas dari masa lalu yang seperti itu ya? Menurut saya pasti salah satu ada. Pasti salah satu ada ya? Apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu itu orang tua kan lebih jarang yang untuk mengungkapkan I love you, Iya. look, gitu Betul, kan. betul. Gengsi rasanya. Betul. Maaf, terima kasih juga jarang gitu ya. Baru sekarang aja karena ada medsos, mereka baru paham gimana sih parenting yang baik gitu kan. Sehingga anak itu merasa, ada yang kadang pasien tuh datang Sam dengan nangisan, dia bilang apa? Saya merindukan pelukan papa saya merindukan pelukan mama saya. Nah di situ kita hadirkan dengan suatu alat, kita berasa dia pegang ini. Papa kamu memeluk kamu, mama kamu memeluk kamu. Di situ dia menangis dan dia merasakan dipenuhi cinta dari mama papanya. Dan di situ jiwa dia yang terluka perlahan dipulihkan. Oke. Jadi bukan masalah mental kuat atau mental lemah yang dihipnotis ini. Bukan, tapi bagaimana trauma yang kamu dapatkan di masa lalu kamu yang membentuk kamu menjadi seperti ini. Ada orang yang gila kerja gitu katanya ya. Nggak ada tuh waktu, kayaknya waktu itu semenit aja sayang bener kalau saya nggak kerja dong. Aku tuh begitu persis. Nah, itu tuh negatif atau positif sih? Nah, ada negatif ada positifnya. Positifnya ya kamu bisa menghasilkan lebih kan Sam. Iya. Tapi negatifnya apa? Kamu nggak punya me time, kadang-kadang nggak punya waktu buat sekedar relax sebentar, ya kan? Lama-lama sebenarnya kalau kamu digali, kamu tuh sebenarnya serasa capek dengan hidup ini. Rasanya kok seperti ini sih setiap hari, rutinitas saya seperti ini dan rasanya capek sekali. Kok aku udah kayak terhipnotis ya? Oh belum ya? Kamu udah mau nangis ya? Kamu udah. Oke. Jangan hipnotis dulu, jangan Kamu hipnotis udah dulu. mau nangis ini. Kita di show nih, jangan hipnotis dulu dok. Ya terus. Nah terus. itu. Oke, Kadang misalnya digali ternyata oh di masa lalu misalnya Sam, ini bukan belum tentu kamu kan Iya, kasusnya iya. beda-beda Iya, iya, penyebabnya. Belum tentu kasus ini penyebabnya sama.
Misalnya ternyata di masa lalu itu dia kehidupannya sangat susah, sangat menderita. Dia melihat bagaimana orang tuanya berjuang biar anak-anaknya hidup. Sehingga banyak orang yang menghina mereka, merendahkan mereka. Sehingga dari kecil si anak ini merasa, saya harus membanggakan orang tua saya nggak boleh direndahkan sama orang lagi. Sehingga di masa dewasa dia semangat sekali cari uang, dia mau membanggakan orang tuanya dan dia mau kasih lihat orang-orang yang pernah merendahkan dia. Siapa saya sekarang. Iya. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya ini pasti ada haters dong. Yang maksudnya yang menonton nanti ini pasti ada yang bilang, alah ini kan hipnotis biasa cuma hiburan doang nih. Gak ada sesuatu yang real-real kayak gini. Apalagi kalau kita di acara-acara TV banyak yang dibayar untuk seperti itu kayak gitu kan. Gimana tanggapannya dokter terhadap orang-orang yang bilang bahwa hipnotis ini sebenarnya benar-benar gak ada, itu kayak cuman denger-denger sugesti aja gitu loh. Dicoba. Karena nggak bisa dong kita ngomong seperti apapun, orang kalau nggak percaya tetap aja nggak percaya. Ya gitu soalnya kan. Mungkin ada yang misalnya mereka yang udah pernah nyoba yang kayak coba hipnotis saya, tapi ternyata memang nggak bisa karena kan mereka punya mental block atau apa. Kan saya bilang di itu Inform Consult harus ada syarat, salah satu syarat untuk hipnoterapi untuk dia mau daftar harus ada keniat dan kemauan dia sendiri. Jadi nggak bisa tuh. Nah misalnya nih kasus perselingkuhan, ya kan si istri bilang, kamu sudah selingkuh, kamu harus hipnoterapi gitu kan. Tapi bagi si suami kan, gak mau. Gue begini kan gara-gara elo gitu kan. Gue disuruh berubah, lu aja belum berubah misalnya kan. Tapi demi menyenangkan istrinya, ya udah dia ikut aja deh hipnoterapi. Gak ini akhirnya. Nggak bisa, karena dia merasa saya menikmati, saya menyukai ini dan saya nggak mau berubah. Ujung-ujungnya memang harus mempercayai lah. Niat bahwa untuk ada sesuatu dari saya yang masih negatif yang harus saya rubah sehingga hidup saya bisa positif, energi saya positif, vibrasi saya positif, maka saya akan sefrekuensi dengan hal-hal yang positif. Tapi gimana tuh maksudnya dengan kasus-kasus yang tiba-tiba dia lagi mau tarik duit di ATM, tiba-tiba ditepuk katanya, terus tiba-tiba duitnya diambil semuanya dari hipnotis, atau dia dihipnotis pergi ke suatu tempat, diambil motornya kayak gitu kan banyak itu. Itu saya nggak tahu deh. Itu yang masalah begitu saya nggak tahu, karena dari saya kan hipnoterapi. Untuk penyembuhan dalam mental health. Kalau masalah yang itu saya nggak mempelajari. Iya. Jadi saya nggak terlalu tahu. Berarti itu apa ya, kesaktiannya di atas hipnoterapi itu ya? Nggak tahu dia pakai ilmu apa. Saya nggak tahu deh. Tapi untuk sekolah hipnotis ini kan ada tahapannya setahu saya ya. Tahap pertama yang hipnotis biasa, kemudian naik level hipnoterapi gitu ya? Nggak, kita kalau kita sudah satu paket. Oh, maksudnya di dokter juga bisa belajar? Oh enggak, kalau saya nggak ada sertifikat buat mengajar, tapi buat hanya hipnoterapi. Oke. Gitu aja. Jadi kalau untuk belajar ya ada pada guru saya. Oh itu maksudnya udah lengkap itu? Iya sudah lengkap. Sampai hipnoterapi? Iya sampai hipnoterapis. Hipnoterapi? Orangnya. Oke. Nah secara pengalaman udah berapa orang yang datang pastinya dok ke dokter? Ada nggak pengalaman yang menurut dokter ini aneh banget dan ternyata penyebabnya juga mengagetkan gitu? Aduh banyak sekali Sam, sampai kalian saya bilang ini aneh banget deh kasus kamu ya, gitu. Coba kan. Satu aja yang paling bener-bener gitu. Ada juga yang mengalami suatu dalam proses induksi, dia itu nggak mengalami seperti yang orang-orang muncul ke trauma dia. Tapi karena dia Kristiani, itu dia mengalami pengalaman rohani di situ. Boh. Jadi dia mau dihipnotis, tapi malah hipnoterapi. Tapi yang dia alami itu, kalau orang-orang kan, di mana kamu sekarang? Oh saya sedang di masa ini saat dia mengalami trauma. Saya lagi umur 5 tahun, saya sedang dipukulin sama papa saya karena saya ini. Tapi kalau dia enggak. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat, dia Kristiani ya, maaf ya di sini saya sebutkan. Dia melihat Tuhan Yesus, dia bilang. Wow. Dokter, ada Tuhan Yesus di sana. Dia sedang menggapaikan tangannya ke saya. Dia minta saya pegang. Ya silakan pegang, saya bilang. Pegang. Karena kenapa? Bapak ini datang Sam. Seorang bapak ya, anaknya sudah dewasa, sudah 50 lebih. Dia merasa dia ini tidak berguna. Sampai dia bilang, sampai nangis loh. Dia antar istrinya, dia menangis. Dia bilang, saya ini manusia yang tidak berguna dok. Saya menyesal kenapa saya dilahirkan dulu. Saya mau mati aja dok. Karena saat itu penghasilan dia sedang kacau, jadi keadaan keluarga juga sedang kacau, marah-marah terus di rumah. Nah begitu proses hipnoterapi setelah wawancara kan ketahuan sebenarnya bapaknya itu galak lah sama dia gitu ya, tidak ada relasi yang baik. Tapi saat mengalami proses induksi, dia di alam bawah sadar itu dia melihat pengalaman rohani sendiri buat dia. Itu bukan halusinasi ya? Tidak, enggak ya, saya nggak bisa. Kita bukan memvalidasi ya, tapi kita mengikuti aja apanya yang pasien alami. Okay. Jadi dia bilang dia melihat Tuhan Yesus, dia mengulurkan tangannya kepada saya.
Dan dia bilang, saya bilang alirkan energi positif dari Tuhan Yesus ke kamu. Dan saya kasih sugesti sambil dia merasakan itu, saya bilang, kalau kamu nggak berguna, manusia yang nggak berguna, kenapa Tuhan datang kepada kamu? Berarti kamu adalah berguna, anak yang disayangi sama Tuhan. Diri yang berharga, sampai Tuhan aja datang kepada kamu. Belum selesai situ dia bilang, dokter ada Bunda Maria di sini. Itu dia Bunda Maria mengulurkan 2 tangannya. Terima, saya bilang, pegang. Dia pegang. Saya kasih sugesti positif lagi, bagaimana Bunda mendukung dia, mendoakan dia. Dia bilang lagi, dokter ada malaikat banyak sekali meniup trompet di depan sana. Ada berapa? Saya iseng. Banyak sekali dok, sampai ke ujung-ujung sana, dia bilang. Mereka bernyanyi-nyanyi, tertawa gembira melihat saya. Nah itu berarti apa? Kamu itu sangat berharga di mata Tuhan. Saya bilang, kamu itu sangat disayangi Tuhan. Setelah itu beres, semua sugesti positif saya berikan sama dia, bahwa dia merasa jadi diri dia berharga. Setelah selesai, itu kan kita selalu mengadakan future pacing. Untuk melihat gimana sih sekarang keadaan dia, perubahan pada dia. Saya lihat dengan video ini, coba kamu lihat apa yang terjadi pada kamu. Dok, kata dia, ini workshop saya dok, katanya. Ini pesanan luar biasa sampai segini dok, banyak banget. Wow. Tukang saya sampai kewalahan dok. Ini nggak tahu gimana nih dok, katanya gitu kan. Terus saya berjalan-jalan bahagia dengan istri saya. Seperti itu. Selesai. Seminggu kemudian dia ngabarin. Dia sekarang udah nggak marah. Mau ngomong aja nggak bisa teriak rasanya. Misalnya hati-hati ya, itu nggak bisa dok. Ngomongnya pelan, dia bilang. Kemudian dia bawa apa? Dia bawa anaknya terapi. Kemudian bawa istrinya terapi juga. Semua ketemu Tuhan Yesus tuh? Enggak. Masing-masing beda-beda dengan permasalahannya. Tentu yang anak mengalami juga trauma terhadap papanya, karena papanya sebelum hipnoterapi kan mengalami masalah dong. Padahal waktu di sugesti itu bukan untuk ketemu Tuhan Yesus ya, tapi dia malah bertemu. Pengalaman sendiri. Nah setelah itu yang luar biasa Sam, dia mengabarkan saya, dok, tahu nggak dok? Yang saya lihat saat future pacing itu dok, terjadi itu dalam waktu nggak sampai sebulan Sam. Pesanan luar biasa pada workshop saya, proyek-proyek banyak masuk. Bahkan dok, katanya yang terakhir ya, saat saya nungguin istri saya di terapi sama dokter, ini proyek yang saya tunggu-tunggu, proyek besar. Deal. Wow. Apa nggak luar biasa? Jadi dia sudah mengalami perubahan positif buat dia. Jadi energi kesadaran dia juga sudah baik, sehingga yang sefrekuensi sama dia itu ya datang kepada dia dengan mudah. Ini yang perlu aku garis bawahi juga ya, bahwa selama ini mungkin di 5 tahun terakhir dok, aku juga selalu mencatat apa yang aku mau di sebuah kertas, dan mungkin sekarang ada di notes HP ya. Dan itu selalu aku buat di awal tahun. Jadi ini udah mau 2025, aku bakal tulis lagi tuh keinginanku di tahun 2025 apa. Dan hal-hal yang aku tulis di sana itu adalah hal-hal yang mustahil untuk aku capai sebagai manusia biasa. Yang kayak ini nggak mungkin nih. Tapi nggak apa-apa, aku tulis aja di situ dan aku percayai, aku imani gitu, dan aku doakan tentunya kan. Dan setiap tahun itu pasti kurang lebih 70-80% dari list itu ke checklist. Memang ada yang gagal pastinya kan, ada yang gagal. Tapi itulah yang kita namakan dengan afirmasi positif itu. Kalau kita percaya bahwa kita bisa, kita akan mendapatkan apa yang sesuai dengan kita percayai. Begitupun sebaliknya. Kalau kita kutuki diri sendiri setiap hari, aduh aku nih orang gagal, aku nih miskin, aku gak bisa, itu yang akan terjadi. Karena saya tahu, pikiran kita adalah magnet. Saat kita berpikir yang positif-positif, ya positif itu yang datang kepada kita. Betul. Saat kita pikir negatif, ya negatif yang datang. Maka ada seorang istri, gini Sam, ada seorang pasien ya, dia mengalami suaminya perselingkuhan. Tadinya suami ini berniat dia nggak bakal selingkuh deh, nggak mau seperti bapaknya gitu. Tapi terjadi, kenapa? Ya karena si istri ini selalu dapat curhatan dari teman-teman tentang perselingkuhan suaminya, tentang ini, terus nonton film-film tentang perselingkuhan. Jadi dia selalu berpikir negatif pada suaminya bahwa, aduh suamiku gini nggak ya, suamiku gini nggak ya. Selalu mengirimkan vibrasi negatif perselingkuhan pada suaminya. Akhirnya terjadi benar-benar pada suaminya. Wow, iya. Jadi jangan sampai lah ya, itu jangan sampai. Selalu berpikir positif lah terhadap orang-orang yang kita sayangi. Ya itu aku banget. Jadi ini bukan aku mau ini ya, tapi maksudnya semua orang yang ngeliat aku dibilangnya Sam ini over positif. Tapi beneran terjadi gitu loh. Kelihatan kok dari auranya. Beneran. Iya. Oke, tapi apakah ilmu hipnotis ini bisa disalahgunakan oleh beberapa orang? Misalnya dia nggak tahu ilmunya tapi pura-pura aja ngomong kayak aku bisa nih, akhirnya orangnya duduk disuruh tidur beneran, orangnya juga pura-pura percaya dan beneran bisa ada efeknya gara-gara apa yang disugesti dipercaya sama orang itu.
Ya mungkin aja. Bisa aja juga kayak gitu ya? Bisa aja. Kita kan nggak tahu ya, semua manusia bisa aja mengalami itu dan kebetulan dia ketemu orang yang mudah disugesti. Kan ada Sam, orang-orang yang mudah untuk tersugesti, ada yang tidak. Kalau yang tidak mudah tersugesti, dokter bisa buat dia sampai tersugesti, yang penting ada niatnya. Iya, betul. Kadang dia bilang gini, dok saya sudah coba dok beberapa kali dengan, dia bilang ya ada sesuatu yang pernah dia coba di hipnoterapi juga lah gitu, hipnoterapi tempat lain. Nggak bisa dok, udah 2 kali nggak bisa, tuh saya tetap bisa, ini aja saya sadar penuh, dia bilang gitu kan. Tapi begitu masuk di proses hipnoterapi yang saya lakukan, dia benar-benar bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dia mengalami kembali peristiwa tersebut, dia menangis, dia kita bereskan lah. Sakti berarti dokter ini ya? Bukan sakti saya. Bukan. Dan kebetulan ya karena dia sudah mungkin percaya kepada saya, ya kan, dia sudah benar-benar ya udah kali ini mungkin saya akan benar-benar deh gitu kan, niatkan gitu kan. Tapi pernah ada kejadian gagal gak? Maksudnya kayak orang ini datang, ya kan, tapi pas dia tidur pun juga sebenarnya tidak sampai. Tapi tunggu, sebelum aku tanya gagal atau enggak ya, dokter tahu dari mana ini orang benar-benar masuk ke alam bawah sadar sama enggak? Kita kan ada tes-tesnya Sam. Oh yang kayak diangkat gini jatuh nggak tangannya? Kok tahu? Jadi sebenarnya dok, saya juga dokter. Enggak bercanda. Ya salah satunya seperti itu gitu kan. Kita lihat pasien itu sudah dalam keadaan rileks atau tidak gitu kan. Cara dia menjawab kita itu kelihatan. Apalagi kita kalau sudah terbiasa. Kita akan tahu bahwa pasiennya seperti ini. Nah balik lagi ke pertanyaan saya. Ada yang gagal gak maksudnya pada saat mau dihipnotis tapi ujung-ujungnya gak bisa nih? Iya pernah ada. Itu duitnya dibalikin gak dok? Karena ternyata dia malu mengungkapkan sesuatu yang dia nggak mau keluarkan. Nah itu yang tadi aku bilang. Jadi kan? dia bilang, aduh dok, padahal pas sudah selesai ya, saya bilang kenapa tadi kok bisa kamu nggak? Padahal dok banyak sekali rasanya di sini nih yang mau saya ungkapkan. Seperti komedi mutar terus, tapi saya nggak tahu milih yang mana. Nggak mungkin dong, nggak bisa milih yang mana gitu kan. Tapi saya yakin itu karena ada suatu mental block sama dia bahwa jangan sampai ini ketahuan. Karena ini orang cukup terkenal. Jadi dia takut ini diketahui orang lain. Takut jangan-jangan ini bisa bocor. Suami saya malu. Iya. Cuman kan misalnya nih, nanti saya datang sama pasangan saya, nggak mungkin kan apa yang diceritakan oleh pasangan saya dokter ceritakan ke saya juga kan? Itu benar-benar private banget kan juga? Tergantung. Tergantung. Kalau misalnya si pasangan bilang, dok sampaikan saja, biar Sam tahu bagaimana maunya saya seperti apa, sehingga Sam bisa tahu apa yang harus dilakukan Sam kepada saya. Jadi kalau enggak ya enggak, emang harus itu kan ada inform consentnya bahwa rahasia kamu ya kamu, hanya kamu yang tahu. Iya. Kecuali atas permintaan masing-masing, dok nanti kita tolong dokter sampaikan ya apa yang terjadi pada kita. Berarti kalau couple counseling juga itu ujung-ujungnya bakal pisah sendiri-sendiri. Karena kalau berduaan dia nggak bisa mengungkapkan. Iya. Permasalahan dia, kadang ada suatu rahasia yang dia umpetin yang itu mengganggu dia sebenarnya, seperti itu. Jadi benar-benar sendiri-sendiri, tapi setelah itu hasilnya bisa saling digabungkan. Banyak seperti itu Sam. Jadi pasangan suami istri yang mau bercerai datang kepada saya. Batal cerai langsung ya? Mudah-mudahan ya. Nah satu yang istrinya dulu terus suaminya, nah terus kita ketemukan. Dan mereka ya bisa. Tapi di hari yang sama biasanya kayak gitu atau beda hari? Karena kan 3 jam kan? Iya, kadang-kadang hari yang sama. Tapi kadang-kadang misalnya pas dia daftar, dia mau cepet-cepet yang satu, yaudah yang satu duluan, yang satunya minggu depannya. Iya, menarik. Kalau gitu aku tutup dengan pertanyaan yang kayak, berarti sekarang mental health itu sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kepribadian seseorang yang bisa menentukan masa depan dia bakal gagal atau enggak dok? Bener banget. Karena banyak seperti gini Sam, kasus ibu-ibu yang anak kalau nggak mau makan dia bisa marahnya luar biasa. Iya banyak banget. Dia pukulin, dia jambak, itu yang saya bilang diguyur di kamar mandi gitu kan. Saya tanya dia, tujuan kamu apa? Biar anak saya sehat dok, fisiknya gitu kan. Biar anak saya nggak sakit-sakitan. Lah saya bilang, kamu tujuannya anak kamu sehat, tapi kamu melakukan pukulan, jambakan, guyuran. Itu merusak mental health dia loh. Dia akan ingat seperti yang kamu alami dulu di masa kecil kamu. Ya dok, dia nangis gitu kan. Dia menyesali semua itu. Nah terus saya bilang, kamu lihat di jalanan, banyak sekali orang yang fisiknya kuat. Makan dari mana aja, dia makan, dia gak sakit. Tapi mental dia rusak. Bisa jadi apa? Ya kan? Ya. Jadi pentingnya mental health luar biasa. Kalau mental kita baik, kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu gitu kan. Kita ngerjain apapun dalam pekerjaan kita, hasilnya pasti lebih baik. Betul. Pertanyaan paling terakhir, kebetulan dokter menyinggung tentang orang yang punya cacat mental. Berarti orang yang autis, orang yang terganggu kejiwaannya,
ODGJ itu bisa disembuhkan dengan hipnoterapis. Ya, kan dia nggak bisa diajak komunikasi. Kalau orang sudah tidak bisa diajak komunikasi ya nggak bisa. Kalau autism kan harusnya masih bisa diajak Kalau komunikasi. autism itu kan bukan ODGJ. Bukan. Itu bisa sembuh pakai Itu hipnoterapis. kalau dia masih bisa komunikasi dengan baik, itu bisa. Misalnya dia tangannya gini nih, tiba-tiba lurus. Oh, itu autism kan bukan begitu. Oh, gimana autism itu autism? misalnya dia mengalami permasalahan dalam mental dia sehingga dalam komunikasi dengan relasi dengan orang juga menjadi terganggu gitu kan, perhatian dia. Dia nggak bisa fokus juga ya. Iya. Jadi sulit untuk kita bisa tembusin alam bawah sadarnya kalau dia sendiri. Kecuali yang masih derajat ringan dan dia masih bisa diajak komunikasi dengan baik, dia masih bisa kita gali apa sih yang menyebabkan trauma pada dia, gimana tanggapan dia tentang seorang papa, seorang mama. Iya.